Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan channel Bunda Hanum. Di kesempatan vlog kali ini aku akan membuat seblak sederhana ya teman-teman. Jika kalian di rumah kepengen seblak, tidak perlu ribet ya. Apa aja bahan yang ada di rumah kalian, buatlah seblak gitu. Tidak perlu komplit jika memang stok bahan di rumah kalian itu tidak komplit. Dan di sini aku akan membuat seblak sederhana 2 porsi saja ya teman-teman. Aku menggunakan 2 centong kecil makaroni dan 2 centong kecil kerupuk ya. Ini adalah kerupuk warna-warni kayak gini ya teman-teman. Dan jika kalian di rumah mempunyai kerupuk yang lain, boleh menggunakan kerupuk apa saja. Dan aku rendam ya sebentar kerupuknya, kurang lebih sekitar 5 menit. Selanjutnya aku menambahkan sayuran ya. Dan sayuran yang aku gunakan hanyalah toge dan pakcoy ya. Jika kalian di rumah memiliki sawi putih ataupun sawi hijau, boleh menggunakan sayuran apa aja, nggak usah ribet. Semua sawi-sawian itu bisa dibikin seblak ya teman-teman. Di sini aku tidak menambahkan protein hewani ya, atau apa gitu, tidak menambahkan sosis atau bakso. Ini namanya juga aku membuat seblak sederhana. Aku hanya membuat seblak sayuran saja. Dan ini bumbu dasar yang aku gunakan adalah bawang merah 1 siung, bawang putih 1 siung, kencur secukupnya, ditambahkan sejumput garam lalu diulek halus ya teman-teman. Setelah bumbunya selesai diulek teman-teman, dan sekarang udah siap menumisnya ya. Panaskan sekitar kurang lebih 1 sendok makan minyak goreng ya teman-teman. Karena di sini aku membuat seblaknya cuma 2 porsi saja teman-teman. Jadi aku hanya menggunakan sedikit bahan saja. Jika kalian memang banyak kan ya di rumahnya mau bikin seblaknya itu, ada beberapa orang gitu, porsinya boleh ditambah ya. Tumis bawang hingga harum dan matang teman-teman ya. Setelah bumbunya harum dan matang, lalu tambahkan air secukupnya dan rebus kembali ya hingga mendidih. Selanjutnya masukkan makarona tadi ya teman-teman. Ini makarona dan kerupuknya sudah aku cuci ya, karena kan aku merendamnya juga tidak sampai lembek ya. Kurang lebih 5 menit saja tadi aku merendamnya. Dan sekarang aku merebusnya. Lalu tutup panci sampai si makaroninya itu setengah matang teman-teman ya. Dan jika setelah setengah matang, buka tutup pancinya lalu dimasukkan bumbu-bumbunya. Di sini aku bumbunya nggak ribet ya teman-teman. Aku hanya menggunakan garam, kaldu bubuk, dan gula pasir. Dan untuk garam teman-teman, masukin sedikit saja ya, karena di awal tuh udah dikasih garam di saat mengulek bawang merah dan bawang putihnya tadi, udah dikasih garam gitu. Jadi untuk garam dikurangin saja ya. Jangan lupa tes rasa ya teman-teman, sesuaikan dengan lidah kalian masing-masing, karena kita kan walaupun sesama penyuka seblak juga selera berbeda ya teman-teman. Ada yang suka agak garam dikit, ada yang suka gula agak manis dikit rasa seblaknya ya. Walaupun kita sesama penyuka seblak itu tidak sama ya. Oke, selanjutnya setelah makaronianya hampir matang teman-teman ya, lalu masukin itu si sawi hijaunya atau si pakcoynya ya teman-teman. Rebus kurang lebih sekitar 2 menit ya teman-teman. Setelah 2 menit direbus, masukkan togenya, rebus aja sebentar ya teman-teman. Kurang lebih 1 menit kurang ya teman-teman, ini tuh untuk merebus togenya, karena toge itu tidak boleh direbus terlalu lama ya. Karena dia itu kalau kematangan itu kurang enak ya, kalau sebentar ada krenyes-krenyesnya gitu.
Dan ini si seblaknya pun sudah jadi ya teman-teman, udah siap disajikan. Dan aku akan menyajikan 2 porsi seblak ya teman-teman. Dan yang satunya seblak pedas dan yang satunya seblak tidak pedas ya teman-teman. Untuk membuat seblak pedas tentunya aku harus ngambil dulu seblak yang tidak pedasnya 1 porsi ya teman-teman. Seblak tidak pedas ini untuk anak aku dan seblak pedasnya untuk aku. Inilah dia aku kasih sambal ya teman-teman. Ini adalah cabai rawit merah dan cabai keriting merah yang sudah aku blender dan aku tumis, lalu aku stok di kulkas ya buat aku nyambel-nyambelin kayak gini teman-teman di saat aku bikin-bikin makanan dengan beda selera gitu ya. Kadang-kadang kan ada yang nggak suka pedas gitu kan, kita pisahin. Kalau anak aku bukan beda selera ya teman-teman, tapi anak aku memang dia itu belum mampu makan makanan yang pedas. Jadi aku selalu begini kalau bikin makanan ya teman-teman, sambalnya itu dipisah. Ini dia teman-teman, seblak sederhana aku tuh sudah jadi ya. Dan ini tuh udah siap disajikan dan disantap. Walaupun ini seblak, namanya seblak sederhana, tapi teman-teman ini tuh rasanya endulita. Kalau untuk rasa itu bagi aku tuh sangat mantap endulita ya teman-teman. Boleh kalian yang tidak memiliki bahan yang komplit di rumah, boleh kalian membuat seblak seperti ini. Rasanya tidak kalah enak dengan seblak-seblak lainnya. Oke teman-teman, aku ucapkan terima kasih banyak pada kalian sudah menonton video aku. Selamat mencoba di rumah, semoga video ini bermanfaat. Aku akhiri dulu video kali ini sampai di sini. Semoga kita dapat berjumpa lagi di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.